Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyo Mandian Prajnawati, absen 13 dari kelas 10A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang apa itu catur warna, pembagian serta kewajibannya. Catur warna. Kata catur warna dalam ajaran agama Hindu berasal dari bahasa Sanskerta dari kata catur dan warna. Kata catur berarti 4, kata warna berasal dari akar kata wari yang berarti pilihan atau memilih lapangan kerja. Dengan demikian, catur warna berarti 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Catur warna membagi masyarakat Hindu menjadi 4 kelompok profesi secara paralel horizontal. Warna ditentukan oleh guna dan karma. Guna adalah sifat, bakat, dan pembawaan seseorang, sedangkan karma artinya perbuatan atau pekerjaan. Guna dan karma inilah yang menentukan warna seseorang. Alangkah bahagianya seseorang yang dapat bekerja sesuai dengan sifat, bakat, dan pembawaannya. Pemahaman tentang catur warna dapat dijelaskan berdasarkan sastra Dresta. Yang dimaksud pemahaman catur warna berdasarkan sastra Dresta adalah pemahaman yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian tentang catur warna menurutnya tersurat dalam kitab Risiweda Bhagavad Gita bab 4 nomor 13, yakni catur warnyamnaya srasam guna karma wibagasa tasya kartaram apima widi arkaram awirya, yang artinya catur warna diciptakan dengan pembagian guna dan karma atau sifat dan pekerjaan. Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi keadaan perubahan. Bagian catur warna ini ada 4, yaitu yang pertama ada Brahmana warna. Brahmana merupakan golongan pendeta dan rohaniwan dalam suatu warga, sehingga golongan tersebut merupakan golongan yang paling dihormati dalam nasihat warna. Seorang dinyatakan menyandang gelar Brahmana karena keahlian dalam anggota pengetahuan keagamaan. Ada 12 kewajiban Brahmana dalam Saramustaya, yaitu pertama Dharma, kebajikan, yang kedua Satya, kebenaran, yang ketiga Tapa, dapat mengendalikan hawa nafsu, yang keempat Dhamma, tenang dan sabar, yang kelima Vimatsarithwa, tidak iri hati, yang keenam Kerih, mempunyai rasa malu, yang ketujuh Titiksa, janganlah sangat besar, yang kedelapan Anasuya, tidak berbuat dosa, yang kesembilan Yajna, mempunyai kemauan, yang kesepuluh Dana, memberikan sedekah, 11 Suci, penenangan, yang kedua-belas sama tahan sabar dan suka mengampuni. Yang kedua ada Ksatria warna. Ksatria merupakan golongan para bangsawan yang menekuni anggota pemerintahan atau administrasi negara. Ksatria juga merupakan golongan para ksatria ataupun para raja yang pandai dalam anggota militer dan pandai mempergunakan senjata. Kewajiban golongan ksatria yaitu melindungi golongan Brahmana, Waisya, dan Sudra. Dalam Lontar Rajapati Gondola menyebutkan tugas dan kewajiban seorang raja sebagai golongan ksatria antara lain. Raja harus mengetahui upaya candi yang terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama ada rupa, artinya raja harus mendapat melihat wajah rakyat dengan baik. Yang kedua wangsa, artinya raja harus dapat melihat peta susunan masyarakat yang utama. Yang ketiga guna, artinya raja harus mampu mengetahui keahlian rakyatnya. Raja atau pemimpin layaknya Astabrata yang tersirat dalam Kakawin Ramayana antara lain ada Yamabrata, Indrabrata, Suryabrata,
artinya mempunyai pengetahuan luhur dan bersih sehingga dapat memadamkan keburukan orang jahat. Yang kedua, kaparahitaning praja, artinya Sang Prabu menunjukkan tingkah laku belas kasihan kehadap rakyatnya. Yang ketiga ada kawiryan, artinya keberanian yang harus menyertai kedua sifat di atas. Yang keempat ada wibawa, artinya karena ketiga sifat tersebut di atas itulah Sang Prabu mendapat keagungan atau kewibawaan. Yang ketiga ada Waisya Warna. Waisya merupakan golongan para pedagang, petani, nelayan, dan profesi yang lain yang termasuk anggota perniagaan atau pekerjaan yang menangani segala sesuatu yang bersifat material seperti misalnya makanan, pakaian, harta benda, dan sebagai berikut. Kewajiban mereka yaitu memenuhi kepentingan pokok atau sandang, pangan, papan, golongan Brahmana, Ksatria, dan Sudra. Kewajiban warna Waisya cukup jelas, yaitu berperan dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi. Keterangan ini sangat erat hubungannya dengan keterangan Chandra Prakas Bamri bahwa salah satu tugas atau lapangan Bamuniti adalah mewujudkan kemakmuran yang disebut dengan istilah Varta. Varta ini meliputi 3 unsur pokok, yaitu pertanian, peternakan, dan perdagangan. Resi Kautilya menyebutkan bahwa si rakyat dan wanita. Jadi, jika disimpulkan, tugas warna Waisya adalah 1. Mengusahakan kemakmuran negara. 2. Mengusahakan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Harus mengetahui dan mengatur harga barang-barang, terutama barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok. Yang keempat, bersedekah pada yang lebih membutuhkan. Dan yang keempat atau yang terakhir ada Sudra Warna. Sudra merupakan golongan para abdi yang membantu golongan Brahmana, Ksatria, dan Waisya supaya pekerjaan mereka bisa terpenuhi. Dalam filsafat Hindu, tanpa mempunyai golongan Sudra, maka kewajiban ketiga kasta tidak bisa terwujud. Kewajiban seorang dalam Slokantara 38 yaitu seorang Sudra ia melayani pedagang dan membantu pedagang untuk melakukan penjualan, kewajiban melakukan Waisya Warna. Kewajiban Kitab Manawa Dharma Sastra 1.91 dijelaskan bahwa hanya satu tangan yang Tuhan tentukan untuk para Sudra, yaitu memberikan pelayanan dengan setiap terhadap ketiga golongan lainnya. Catur warna pada dasarnya landasan filosofi untuk mengembangkan profesionalisme dalam rangka mendapat peranan dan fungsi dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Penggolongan masyarakat